dengan fungsi komposisi fungsi inverse bagian yang kelima ya, terkait dengan fungsi inverse. Ini ditekannya. Oke, ini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya. Kemudian ini peta konsepnya juga. Sekarang kita udah belajar di fungsi inverse ya. Jadi kita fungsi inverse sekarang sudah di bagian yang ketiga ini. Oke ya. Selanjutnya fungsi inverse. Fungsi inverse ini sebenarnya secara sederhana dia ini titik tekannya sebenarnya fungsi kebalikan. Ya, ini sih sebenarnya titik ininya ya, kata kuncinya, fungsi kebalikan. Jadi kalau sebelumnya Y sama dengan fx, sekarang kayak mana caranya biar X sama dengan. Oke, ini secara sederhana ya. Misalkan ini ilustrasi sih sebenarnya ya. Ilustrasi secara sederhana. Misalkan diketahui anggota si A itu 1, 2, 3, 4. B itu PQR di fungsi dari A ke B dinyatakan seperti ini ya. Kira-kira gitu ya. Tentukan inverse F dan selidiki pakai inverse dan merupakan fungsi. Misalkan seperti ini dari A ke B dipetakan dengan fungsi ini. Sekarang kebalikannya yaitu dari B ke A. Kan 1 ke P, 2 ke P, 3 ke Q, 4 ke Q. Maka kan kalau dibalik dari B ke berarti kan P ke 1, P ke 2. Seperti ini ya, P ke 1, P ke 2, Q ke 3 sama Q ke 4. Dari sini bisa kita lihat fungsi F dan inverse digambarkan ya kan pada gambar ini. Maka dari sini kelihatan bahwa F inverse bukanlah merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena di P ini bercabang sebab terdapat anggota himpunan B yaitu P yang mempunyai dua kawan himpunan dari ya pada himpunan A gitu ya. Oke, selanjutnya ini syarat fungsi inverse suatu fungsi ya. Kira-kira ini juga bisa kalian baca ya. Mungkin biar lebih enak kita nanti ke contohnya aja. Jadi syaratnya fungsi inverse itu dikatakan merupakan sebuah fungsi jika f merupakan korespondensi satu-satu ya. Nah, atau yang disebut dengan bijektif. Oke, ini selangkah secara sederhananya untuk menentukannya. Misalkan persamaannya itu kan fx. Fx itu kan sama dengan y. Ya, kita gantikan fx-nya itu dengan ini, y, ya kan? Nah, kemudian kalau sudah dapat nanti x sama dengan, maka dia udah sebut kita dengan inverse. Ya, nah, itu f inverse. F inverse itu dituliskan dengan f pangkat min 1. Itu dibaca f inverse ya. Oke. Contoh, biar lebih mudah kita memahaminya. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3x tambah 2. Tentukan f inverse-nya. Jadi caranya fx ini kan sama dengan y kan? Nah, kita buat y sama dengan 3x tambah 2. Maka dari sini kita pindahkan. Berarti kan y kurang 2 sama dengan 3x. Maka dari sini x sama dengan y kurang 2 per 3 itulah ini x sama dengan y kurang 2 per 3. Kalau sudah x sama dengan berarti sudah inverse, kita tinggal gantikan ya kan, atau di sini dibuat f inverse y kurang 2 per 3. Maka dari sini kita tinggal gantikan x dengan y, maka f inverse x sama dengan x kurang 2 per 3 gitu ya. Inilah berarti jawabannya. Nanti kalau ditanya nilai, berapakah nilai F inverse misalkan 8? F inverse 8 misalnya. Ya kan, berarti X-nya kita gantikan dengan 8. Berarti 8 dikurang 2 per 3. 8 kurang 2, 6. 6 bagi 2, 6 bagi 3, 2. Gitu ya. Oke, mana tahu nanti ditanya nilai. Itulah F inverse 8 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, sekarang yang kedua. Fx sama dengan 3x tambah 2 per 4x dikurang 1. Maka untuk mencari inverse-nya, kayak mana caranya biar persamaannya menjadi x sama dengan? Kalau sudah x sama dengan, berarti dia sudah inverse. Gitu. Berarti kita gantikan. Y sama dengan fx. Berarti y sama dengan, ini persamaannya, baru kita kali silang. 4x dikali y, 4xy. Ya kan, min 1 dikali y, min y. Sama dengan 3x tambah 2. Kemudian yang ada x kita pindahkan ke kiri. 4xy, ini 3x-nya dipindahin. Min y-nya kita pindahkan ke kanan. Gitu ya. Oke, maka dari sini X-nya kita buat. Maka X sama dengan kita keluarin berarti tinggal 4Y dikurang 3. 4Y dikurang 3 sama dengan Y tambah
2. Maka X sama dengan Y tambah 2 per 4Y dikurang 3. Kalau sudah X sama dengan berarti sudah inverse. Tinggal gantikan. Berarti X tambah 2 per 4X dikurang 3. Inilah inverse-nya gitu. Nanti kalau ditanya berapa nilai F inverse 1 misalkan. Berarti 1 ditambah 2 per 4 dikali 1 dikurang 3. Berarti sama dengan 3 per 4 kurang 3, 1. Berarti 3 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Tentukanlah nilai F inverse dari 2. Kalau dikasih tahu fx-nya sama dengan 3x tambah 4 per 2x dikurang 1. Maka dari sini bisa kita jawab. Berarti ini kan sama dengan y kan? Iya, baru kita kali silang. Berarti 2xy dikurang y sama dengan 3x ditambah 4. X-nya kita pindahkan ke kiri. 2xy dikurang 3x sama dengan min y pindah ke kanan jadi positif ya. Oke, Y ditambah 4. Setelah itu X-nya kita keluarin. Tinggal menjadi apa? 2Y dikurang 3 sama dengan Y ditambah 4. Maka dari sini X sama dengan Y tambah 4 per 2Y dikurang 3. Kalau sudah X sama dengan kan, di sini nggak ada lagi X. Berarti kita tinggal gantikan aja. F inverse X sama dengan, ya, gantikan balik. X tambah 4 per 2X dikurang 3. Gitu. Karena ditanya F inverse 2 berarti X-nya kita gantikan dengan 2. Berarti F inverse 2 sama dengan 2 tambah 4 per 2 kali 2 dikurang 3. 2 tambah 4, 6. Ya kan? 2 kali 2, 4. Kurang 3, 1. Berarti 6 per 1. Sama dengan 6. Berarti jawabannya apa? Ayam. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Next, kita lanjut. Sebuah fungsi f pada bilangan real tentukanlah fx. Ya, ditentukan dengan fx-nya ini, maka tentukanlah berapa operasi ini semua. Maka dari sini bisa kita kerjain. Ya kan? Nah, fx sama dengan x tambah 3, y sama dengan fx, ya kan? Nah, berarti x-nya sama dengan y dikurang 3. Inilah inverse-nya. Berarti f inverse-nya sama dengan x dikurang 3. Nah, itulah pertanyaan bagian A. Kalau bagian B-nya tentu kalau f dot f-nya, kemudian f inverse dot f inverse-nya. Nah, jadi dibalik dia ya. Oke, jadi dari sini bisa kita kerjain. Nah, maka f dot f inverse sama dengan, ya kan, f inverse-nya tadi berapa? X kurang 3. Ini sebagai nilai X pada fungsi F. Fungsi F-nya tadi apa? X tambah 3. Ya kan? Nah, kalau fungsi F inverse-nya tadi dapat berapa tadi? X kurang 3. Ya kan? Oke, berarti X-nya ini ditambahi 3. Makanya jawabannya X gitu ya. Oke, sekarang kalau F inverse dot F, berarti F inverse Fx. Berarti F inverse Fx kan X tambah 3. Nah, ini nilai X pada fungsi F inverse. F inverse-nya apa? X kurang 3. Berarti ini dikurang 3 sama dengan X gitu. Maka dari situ bisa diperoleh kesimpulan bahwa kalau F diinverskan komposisikan dengan inverse-nya atau sebaliknya F inverse dikomposisikan dengan inverse, maka dia jawabannya X atau identitas. Yaitu disebut dengan identitas gitu ya. Oke, ini contoh yang keempat hampir sama ya dengan yang sebelumnya, kita tinggal kali silang ya, tentukanlah katanya inverse-nya. Ya, dari seperti ini. Maka dari sini Y sama dengan ini. Kita kali silang, ya kan? XY, ya kan? Y dikali 1, Y sama dengan 2. Berarti XY 2 kurang Y. Ya kan? Berarti X sama dengan 2 kurang Y per Y. Kan sudah X sama dengan. Kalau udah X sama dengan berarti sudah inverse. Ya kan? Berarti F inverse X sama dengan 2 kurang X per X nih. Gitu.
Nanti kalau ditanya berapa nilai F inverse 1 gitu, berarti X kita gantikan aja 1. Ya kan? Berarti jawabannya 2 kurang 1 per 1. Jadi jawabannya 1 gitu kalau ditanya nilainya ya. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini kita lihat dalam bentuk akar ya. Oke, enggak ada masalah. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Tentukanlah inverse-nya. Maka dari sini fx itu kan sama dengan y, makanya y sama dengan. Berarti kita pindahin y kurang 1 sama dengan x kuadrat. Berarti x-nya sama dengan akar atau minusnya ya. Ya, kalau sudah x sama dengan berarti sudah inverse. Maka jawabannya f inverse. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Oke, ini latihannya bisa kalian kerjakan ya. Nah, mantap. Sukses ya sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.